Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifa. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian selalu sehat, selalu baik-baik aja seperti biasanya. Dan untuk kalian yang baru pertama kali nonton video aku juga selamat datang, selamat nonton. Aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 malam. Jadi stay tune, jangan lupa nonton guys. Oke teman-teman, kali ini aku mau bahas satu kasus yang aneh banget. Biasanya kalau orang-orang yang terkena penyakit berat seperti kanker, tumor, itu pasti dikasihanin banget ya sama orang-orang, dibantu gitu loh. Tapi beda dengan orang yang satu ini. Dia malahan dibenci sama semua orang dan dia juga sampai kena denda ratusan ribu dolar guys. Nah, kira-kira kenapa sih? Apa yang dilakuin gitu sampai bisa bernasib seperti ini? Langsung aja yuk kita bahas. Belle Gibson adalah seorang wanita asal Australia yang lahir pada tanggal 30 Oktober tahun 91. Dia tinggal di sebuah kota yang bernama Launceston, itu adanya di sebelah utara negara bagian Tasmania, Australia, dan populasi penduduknya itu lumayan banyak, sekitar 71.000 orang. Belle Gibson ini cukup terkenal di sana. Dia juga dianggap oleh banyak orang sebagai sosok yang sangat menginspirasi, terutama buat para pengikut Instagramnya. Kenapa bisa jadi inspirasi? Karena pada tahun 2013 Belle Gibson itu memposting di Instagramnya dan bilang kalau dia adalah seorang ibu yang menderita penyakit kanker stadium akhir dan dia bisa bertahan lebih lama dari perkiraan dokter karena dia mengkonsumsi makanan yang resepnya dia buat sendiri, juga beberapa obat-obatan herbal yang juga dia buat sendiri. 4 tahun sebelumnya, tepatnya di tahun 2009, Belle Gibson itu juga sempat upload ke salah satu media sosialnya. Terus dia bilang katanya dia baru aja tahu dia mengidap penyakit kanker dan udah stadium akhir. Menurut dokter umurnya dia tuh tinggal sekitar 4 bulanan lagi aja. Padahal saat itu umurnya masih muda banget, sekitar 18 tahunan, dan ternyata dia berhasil bertahan sampai tahun 2013 itu. Pastinya ini jadi inspirasi banyak orang dong, apalagi para penderita kanker lainnya yang juga mengidap sama seperti dia. Dia pengen tahu, aduh rahasianya apa sih kok bisa sampai bertahan selama itu. Dan akhirnya pada tahun 2013 saat Belle Gibson berumur 22 tahun, dia meluncurkan buku online berupa aplikasi gitu teman-teman yang bernama The Whole Pantry. Isinya apa? Ya pastinya tentang cara dia gimana sih mengobati kankernya itu, gimana caranya dia bisa bertahan selama itu. Yang menurut Belle Gibson itu karena dia mengkonsumsi makanan yang resep-resepnya itu ya dia buat sendiri, terus juga obat-obatan herbal, dia juga ikut beberapa alternatif. Di dalam buku itu juga ada tips cara hidup sehat. Dia juga menjual buku resep makanan yang katanya makanan itu memang ditujukan, diperuntukkan untuk orang-orang yang mempunyai penyakit kanker. Pastinya banyak banget orang yang tergiur mau tahu apa sih tipsnya gitu loh. Siapa tahu mereka juga bisa bertahan lama seperti Belle Gibson ini kan. Nah semenjak itu buku online-nya juga laku keras, aplikasinya juga laku keras. Dia tuh dianggap oleh banyak orang sebagai inspirasi, sosok yang sangat kuat lah gitu. Di buku itu Belle Gibson juga menceritakan gimana pertama kalinya dia bisa tahu kalau dia itu menderita kanker. Jadi katanya saat itu dia lagi hamil. Nah pas lagi hamil dia ngerasa kok perutnya sakit. Dia periksain ke dokter, dipikir sama dia karena kehamilannya kan, tapi ternyata setelah diperiksa oleh dokter dia mengidap penyakit kanker stadium akhir, udah stadium yang parah banget gitu loh. Nah menurut Belle pada awalnya dia itu udah sempat ikut radioterapi, kemoterapi, tapi nggak berfungsi gitu ya, nggak ada kemajuan. Akhirnya dia stop semua perawatan di rumah sakit itu, terus dia mulai perawatannya sendiri kayak diet, terus makan makanan sehat, dia ikut pengobatan alternatif juga. Dan pada tahun 2009 ternyata Belle Gibson itu juga sempat masuk ke sebuah forum skateboard. Nah di sana bukannya dia ngomongin tentang skateboard, tapi dia malah ceritain apa yang dia alamin. Katanya dia udah sempat kena penyakit jantung, dia sempat operasi jantung 3 kali, dia juga sempat didiagnosis sama dokter punya tumor otak. Dan pengakuannya Belle Gibson tentang cara dia tahu
dia punya penyakit tumor otak itu aneh banget. Jadi dia bilang bukannya dia datang ke rumah sakit terus dia periksa, ada dokter yang datang ke rumahnya bernama Mark Johnson. Terus dokter itu bilang sama Bell, kayaknya kamu punya tumor otak, dibawa ke rumah sakit, dicek. Terus kata si dokter Mark Johnsonnya ini, oh iya bener kamu kena tumor otak gitu. Dan pada tahun 2010 menurut Bell Gibson, dia itu ragu tentang penyakit tumor otaknya, makanya dia datang lagi ke rumah sakit untuk ngecek, untuk scan kepalanya apa bener dia punya tumor otak, dan ternyata hasilnya enggak, dia nggak punya tumor otak. Jadi katanya hasil hasil scanan dia yang pertama itu tertukar sama orang lain, kayak gitu deh, pokoknya ngelantur deh ceritanya, kayak nggak jelas. Dan sampailah di tahun 2013, saat itu udah ada Instagram, dia mulai upload cerita tentang kisah hidupnya, tentang dia yang punya penyakit kanker itu di Instagram. Dia juga buat aplikasi dan lain-lain. Ada banyak banget orang yang simpati gitu ya sama dia, tentang apa yang dia alami, kagum, terinspirasi juga. Sampai Bell Gibson ini sempat masuk ke beberapa TV lokal. Pada tahun 2014, Bell Gibson bilang sama follower di Instagramnya, katanya kankernya itu sudah menyebar ke darahnya, ke otak, dan beberapa organ lainnya juga. Pada tahun 2014 itu juga Bell membuka sebuah penggalangan dana untuk seorang anak yang menjadi pengikutnya dia juga di Instagram bernama Joshua. Nah, Joshua ini mengidap kanker juga. Banyak dong pastinya orang-orang yang pengen nyumbang untuk Joshua ini, membantu dia gitu ya. Dan melalui Bell Gibson nih teman-teman, dia udah sampai ngumpulin sekitar $300.000. Tapi uang donasinya itu nggak pernah dikasih ke Joshua atau keluarganya. Setelah kejadian itu, para follower di Instagram Bell Gibson pasti langsung nge-DM dia kan, nanyain, kamu gimana sih, dasar penipu gini segala macam, kok uang penggalangan dana nggak dikasihin ke Joshua gitu, kenapa nggak dikasihin ke dia, kenapa nggak dikasih ke keluarganya. Sampai banyak juga tuh pengikutnya Bell Gibson di Instagram yang melaporkan dia ke polisi. Akhirnya pada Maret 2015, laporan dari beberapa orang tentang penipuan donasi yang dilakukan oleh Bell Gibson ini ditindaklanjuti sama polisi, dilakukan penyelidikan, dan saat itulah mereka tahu kalau ternyata Bell Gibson itu bukan cuma mengambil uang yang menjadi hak orang lain dari penggalangan dana tersebut, tapi dia juga memalsukan penyakit yang dia derita. Semua penyakit yang dia bilang dia derita, yaitu kanker lah, tumor, apa jantung segala macam, semuanya terbukti dia nggak pernah mengalami penyakit itu satu pun, teman-teman. Bahkan dia juga berbohong tentang umurnya, kehidupan pribadi, dan riwayat hidupnya. Banyak media juga yang melakukan penyelidikan ke kehidupannya Bell Gibson ini kan ya teman-teman, dan ternyata mereka menemukan kalau Bell Gibson ini memang menjalani kehidupannya dengan mewah. Gaya hidupnya tuh boros banget. Dia menyewa townhouse kelas atas, menyewa mobil mewah, ruang kantor yang mewah, menjalani prosedur perawatan gigi kosmetik yang sangat mahal, membeli pakaian-pakaian desainer yang mahal, keliling dunia, liburan, menggunakan uang yang diklaim sama dia untuk penggalangan dana. Bukan cuma dari penggalangan dana, Bell Gibson ini juga sebelumnya kan sudah mendapatkan uang lumayan banyak dari bisnis yang dia dirikan atas dasar kebohongan, yang katanya dia punya resep ya untuk orang-orang menderita kanker. Jadi kalau makan makanan yang dia resepkan, yang dibuat, obat-obatan herbal yang dia itu bisa bertahan lebih lama gitu umurnya. Setelah Bell Gibson meluncurkan buku online yang berupa aplikasi bernama The Whole Pantry tadi tuh teman-teman, aplikasinya diunduh sebanyak 200.000 kali hanya di bulan pertama aja. Jadi kalian bayangin itu pasti uang yang nggak sedikit. Aplikasinya juga terpilih sebagai aplikasi makanan minuman terbaik Apple tahun 2013. Setelah itu Bell Gibson juga tanda tangan kontrak dengan beberapa penerbit buku ternama. Bukunya diterbitkan pada tahun 2014. Pada awal tahun 2015, hasil penjualan buku itu dan juga aplikasi The Whole Pantry tadi sudah mencapai lebih dari $1 juta. Banyak banget ya. Tapi keraguan orang-orang tuh mulai muncul sama Bell Gibson saat dia nggak ngasih uang $300.000 kepada Joshua tadi. Pada April tahun 2015, karena udah banyak banget desakan dari berbagai macam pihak, udah ada tuntutan hukum juga ya teman-teman, akhirnya Bell Gibson mengakui kalau penyakit yang dia bilang dia derita yaitu kanker, dan juga dia pernah ngaku punya tumor otak, stroke,
dan lain-lain, penyakit jantung segala macam, itu semuanya bohong. Mel Gibson itu kan beberapa kali melakukan penggalangan dana, dan terakhir itu kan yang $300.000 itu dia gak kasihin juga. Nah sebelum-sebelumnya juga nggak ada yang dikasihin semua tuh teman-teman. Jadi sumbangan yang dia lakukan cuma sebesar $7.000 Amerika kepada 3 badan amal yang berbeda. Jadi dibagi 3 tuh $7.000-nya. Itu doang. Sisanya ya dia pakai sendiri untuk kebutuhan pribadinya. Nah pada saat mengaku kalau dia bohong, Mel Gibson itu bilang kalau dia melakukan itu karena terdesak. Karena dia harus mengurus dirinya sendiri dan kakaknya yang autis. Mel Gibson mengakui itu semua tanpa rasa penyesalan, tanpa ada ekspresi sedih atau gimana, biasa aja dia. Tapi anehnya pada bulan Mei tahun 2015, ibunya Mel Gibson itu kan juga diwawancara sama media, dan di wawancara itu ibunya bilang dia menolak ada beberapa klaimnya Mel Gibson tentang keluarganya, termasuk tentang kakaknya yang autis. Jadi menurut ibunya, enggak, si Mel Gibson itu enggak punya kakak autis. Parah banget ya, dia ngaku kalau bohong tentang penyakitnya, tapi di pengakuannya itu dia masih bohong lagi teman-teman. Pada September 2017, Mel Gibson akhirnya dikenakan denda sebesar $400.000 atas penipuan penggalangan dana yang sudah dia lakukan. Tapi sampai September 2019 dia masih belum juga bayar uang dendanya. Sampai akhirnya pada tanggal 22 Januari 2020, kepolisian menggerebek rumahnya Mel Gibson ini dan mengambil beberapa barang-barang berharganya untuk untuk membayar denda yang harusnya dia udah bayarin dari beberapa tahun yang lalu tuh. Rumahnya digerebek lagi pada tanggal 21 Mei 2021, diambil lagi beberapa barang berharganya untuk membayar denda tersebut. Akun Instagram Mel Gibson sekarang sudah dihapus, tapi di media sosial dia yang lainnya, dia tuh masih tetap mempromosikan pengobatan alternatif yang kontroversial alias bisa dibilang berpotensi membahayakan tuh teman-teman. Seperti anti vaksinasi, konsumsi susu mentah yang nggak dimasak sama sekali, dan terapi Gerson. Jadi terapi Gerson ini adalah satu pengobatan untuk menekan pertumbuhan sel kanker, mematikan sel-sel kanker pada tubuh di tahap-tahap awal, dan juga membantu mencegah kanker katanya. Dan memang sebenarnya semua pengobatan alternatif seperti ini sebelumnya di dalam bukunya Mel tadi itu ya, yang pas dia belum ketahuan sebagai penipu, itu memang sudah ditulisin juga sama dia gitu. Beberapa caranya katanya kayak begitu, minum susu mentah yang nggak dimasak sama sekali, nggak usah vaksin gitu kan. Terus juga terapi Gerson ini. Bahkan waktu itu terapi Gersonnya Mel Gibson sampai dipromosiin sama blogger kesehatan Australia yang bernama Jessica Anscough. Dan kalian tahu gak sih mirisnya dan parahnya lagi, akibat pengobatan alternatif asal-asalan yang dipromosiin sama Mel Gibson ini, jadi ada beberapa orang tua yang membaca buku atau aplikasinya Mel Gibson gitu ya, dan dia melihat terapi semacam ini, melihat cara-cara pengobatan alternatif semacam ini, dia terapin gitu ke anaknya yang menderita kanker. Satu anak berusia 3 tahun meninggal dunia, dan 4 anak lainnya yang usianya masih di bawah 5 tahun juga meninggal karena mengkonsumsi susu mentah yang nggak dimasak sama sekali yang dianjurkan oleh Mel Gibson tadi teman-teman. Bahkan beberapa dari anak-anak tersebut itu nggak menderita penyakit berat teman-teman, cuma orang tuanya tuh baca dari bukunya Mel Gibson, katanya kalau mengkonsumsi susu seperti itu bisa menyehatkan tubuh dan bisa menyembuhkan penyakit-penyakit ringan sampai penyakit berat. Jadi ya menurut orang tuanya itu baik, buat anaknya dikasih lah, tapi malah akibatnya anaknya malah meninggal dunia. Itu kesian banget sih. Jadi ya sampai saat ini aku nggak bisa nemu infonya kalau Mel Gibson itu ditahan atau dipenjara gitu ya sama polisi, karena memang dia cuma disuruh bayar denda itu aja teman-teman. Kalau menurut aku sih harusnya kayak ada sanksi pidananya nggak sih, karena ini penipuan sampai ada korbannya juga ya akibat penipuan yang dilakuin ya. Tapi untungnya semua kebohongannya dia tuh terungkap, seenggaknya dia nggak bisa menipu lebih banyak orang lagi. Udah banyak banget orang yang tahu gitu ya penipuan dia. Mudah-mudahan sih nggak ada korban lagi, nggak ada yang percaya lagi sama dia ya. Kalau dia nggak tertangkap, nggak terungkap, itu bisa jadi ya dia terus aja nipu orang udah, dan nggak tahu deh berapa banyak korban yang bakalan jatuh. Bener-bener penipuan yang parah banget sih menurut aku ya. Yang pertama, dia ambil uang orang lain yang niatnya orang-orang itu ngasih untuk kasih ke para pejuang kanker, tapi nggak disalurin sama dia, malah dipakai untuk kepentingan pribadinya. Belum lagi
para pejuang kanker yang udah ngidolain dia, udah jadiin dia inspirasi, ternyata semuanya cuma bohong. Dan parahnya lagi, buat orang tua yang udah ngasih pengobatan alternatif yang dia rekomendasiin terus diterapin gitu kan ke anak-anaknya, anak-anaknya malah makin parah, bahkan meninggal dunia. Jahat banget sih ini, beneran cuma untuk kesenangannya sendiri loh. Oke teman-teman, itu dia tadi cerita kita kali ini. Jangan lupa komen ya, apa pendapat kalian tentang kisah kali ini. Parah banget ini, jangan sampai gitu ya ada lagi penipu-penipu semacam ini, mudah-mudahan. Makanya kita tuh kalau ngeliat ada yang janggal kayak kurang ini gitu kan, yang bakalan banyak memakan korban tuh harus speak up ya teman-teman, jangan diem aja. Oke, makasih udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Makasih untuk kalian udah subscribe. Yang belum jangan lupa boleh request juga, kirim DM ke Instagram aku aja, hanifastori92. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye-bye.